Meskipun Han Lincuan tidak bisa mendengarnya, dia seharusnya bisa menebak bahwa keduanya akan bergabung untuk menghadapinya. Ini adalah jalan buntu, dari sudut pandang manapun. Xiao Yan tampak terdiam. Ia tidak menyangka ketiga tim akan menjadi musuh secepat itu. Tidak perlu membedakan monster dalam situasi ini, lagi pula, masing-masing monster berusia 10.000 tahun. Jika kita bertindak bersama-sama, kita dapat berhasil menangkap Raja Kupu-Kupu. Namun jika salah satu dari mereka terjatuh ke dalam rawa, yang lain bukan saja tidak akan mengulurkan tangan untuk menolong, tetapi akan mengangkat kaki dan menghentakkan kaki dengan keras. Aku khawatir kamu tidak akan mati, ini adalah kenyataan yang kejam, meskipun kamu sudah berhati-hati sepanjang hidupmu. Anda telah mengatasi berbagai kesulitan dengan lancar atau susah payah, tetapi Anda akan terjebak pada kesulitan tertentu yang tidak dapat Anda atasi. Ini juga disebut takdir. Xiao Yan merasa kecewa saat melihat ini. Pada saat ini, dia melihat segala sesuatu yang terjadi. Tetapi aku merasakan sesuatu yang berbeda di hatiku daripada sebelumnya. Dia tidak merasakan kesedihan sama sekali, dan bahkan tidak terpikir sedikit pun untuk menolong. Rasanya seolah-olah orang ini seharusnya mati di sini, dan perasaan ini membuat hatinya sedikit bergetar. Diam-diam, Xiao Yan merasa bahwa dirinya telah berubah dan benar-benar mengembangkan rasa acuh tak acuh terhadap kehidupan. Ini adalah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Mata anjing itu rusak, dan aturan pun keluar. Xiao Yan tiba-tiba mengencangkan kelima jarinya. Dia sebenarnya tidak ingin menyelamatkan orang ini, tetapi karena suatu alasan dia merasa tidak tenang. Ada ketakutan yang langka di matanya. Tidak masalah apakah dia menyelamatkannya atau tidak. Yang ia tanyakan dan takutkan adalah mengapa suasana hatinya begitu baik. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan menyelamatkan siapapun yang kau inginkan untuk kuselamatkan, dan aku akan melarang siapapun yang kau inginkan untuk kularang. Jika kau ingin aku menyegel langit, bumi dan alam semesta ini, Tuan Anjing, aku akan melakukannya. Sungguh, tidak ada yang dapat kulakukan terhadapmu. Siapa yang memintaku untuk menjagamu seperti ini? Mata anjing itu melayang keluar dari lengan bajunya. Tepat saat Qi hendak terbang keluar dari sarungnya. Xiao Yan tiba-tiba meraihnya dan bertanya, apa yang kau lakukan, Tuan Anjing? Aku tidak suka disentuh, lepaskan aku, dasar pria menjijikkan. Mata anjing itu hampir dipenuhi rasa jijik, tetapi Xiao Yan mengabaikannya. Lagi pula, benda ini, kepribadiannya sangat aneh dan Xiao Yan menganggapnya membosankan. Ye Beijing dan Xiao Yuli keduanya terhibur olehnya. Saat Anda melihat kematian kehidupan, apakah hati Anda masih tergerak? Xiao Yan menoleh ke arah Ye Beijing dan bertanya. Mendengar ini, Ye Beijing mencubit dagunya dengan jari-jarinya yang ramping, lalu menatap Han Lincuan di kejauhan. Lalu dia menggelengkan kepalanya, ini adalah takdirnya. Setiap cerita memiliki akhir, dan ini adalah akhir ceritanya. Itu tidak ada hubungannya denganku, jadi tentu saja aku tidak akan marah. Ye Beijing berkata perlahan, jika kamu mengenalnya, tidak akankah ada riak di hatimu? Xiao Yan terus bertanya, dan yang terakhir kembali berpikir keras. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar menjawab pertanyaan yang diajukan Xiao Yan dengan sangat serius. Pikirkan baik-baik dan jawablah dengan hati-hati. Dilihat dari keadaannya saat ini, Xiao Yan bagaikan seekor semut. Namun tampaknya dia tidak pernah meremehkan Xiao Yan sama sekali. Ini pertanyaan yang bagus. Saya sudah lama tidak memikirkan pertanyaan seperti itu. Jika tidak terlalu penting bagi saya tidak akan mempermasalahkannya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Ye Beijing menatap Xiao Yan dengan serius dan menjawab. Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius, dan Ye Beijing sepertinya melihat apa yang sedang dipikirkannya. Apakah Anda merasa Anda berbeda dari sebelumnya? Ye Beijing bertanya, dulunya ada kebaikan.
Bahkan jika itu bukan urusanmu. Meskipun mereka tidak akan membantu ketika mereka melihat nyawa melayang atau dijebak. Akan ada beberapa fluktuasi dalam suasana hati Anda sampai batas tertentu. Tidak bisakah kamu merasakannya sekarang? Kata Ye Beijing. Inilah yang dipikirkan Xiaoyan saat ini, yaitu, meskipun aku bukan orang baik. Tetapi dalam situasi seperti itu, hatiku masih akan tergerak olehnya, meski hanya sesaat. Tetapi sekarang Xiaoyan telah hilang sama sekali dan merasa dirinya menjadi semakin acuh tak acuh. Cuaca semakin dingin dan perasaan ini memberinya rasa krisis yang kuat. Saya pikir sebelumnya, yang membuat Anda berbeda adalah bahwa dalam kasus ini, ada orang lain yang mempunyai tingkat kekuatan yang sama dengan Anda. Keilahian lebih kuat dari kemanusiaan. Apa yang disebut kebaikan akan hampir lenyap seluruhnya. Bukan berarti keilahian akan membuat orang menjadi jahat atau membuat orang kuat menjadi acuh tak acuh terhadap kehidupan. Sebenarnya, karena setelah Anda melihat hakikat kehidupan, tidak ada lagi yang namanya baik dan jahat. Sebaliknya, saya memahami bahwa setiap orang atau setiap kehidupan memiliki makna keberadaan atau cara kematiannya sendiri. Sebenarnya tidak ada yang istimewa, Ye Beijing dengan sabar menjelaskan kepada Xiaoyan perlahan. Xiaoyan berpikir keras setelah mendengar kata-kata ini. Tidak seperti Ye Beijing, dia tidak setuju dengan pernyataan seperti itu. Namun, Xiaoyan tidak membantah apapun, jadi dia hanya memikirkannya sendiri. Tepat sebelum kembali ke Sensi, Xiaoyan tidak pernah memiliki perasaan seperti itu, kecuali ketidakpeduliannya terhadap kehidupan dan apa yang terjadi pada Kailin. Meski saya sangat patah hati pada saat itu, suasana hati tampaknya segera tenang. Jika dia adalah dirinya yang dulu, itu pasti mustahil, tapi dia telah berubah. Telah terjadi perubahan halus dalam temperamen. Xiaoyan sedang memikirkan saat dia berubah. Saya langsung membuat kesimpulan berdasarkan waktu. Mungkinkah kejahatan Dewa Abadi setelah pertempuran dengan klon Dewa Kekosongan yang memungkinkan saya memiliki kekuatan bertarung yang pernah dimiliki dewa tersebut? Apakah ini harga yang harus dibayar? Berbicara secara logis, sifat keilahian ini sama sekali bukan milikku. Memang benar bahwa semua kehidupan di dunia ini mempunyai takdirnya masing-masing, namun sepanjang aku melihatnya, aku berada dalam takdir mereka dan mereka berada dalam takdirku. Oleh karena itu, apa yang disebut takdir semuanya ada dalam pikiranku. Saat Xiaoyan sedang berpikir, seberkas cahaya muncul di depan matanya. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu, dan tampaknya dia telah menemukan jawabannya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih cahaya itu, lalu menyatukannya ke dalam hatinya. Persimpangan pertama tingkat ketiga keabadian ilahi, Xiaoyan tiba-tiba menerobos tingkat ketiga keabadian ilahi pada saat ini, dengan total 9 yuan. Dibutuhkan 9 jenis kekuatan asli yang berbeda, dan Xiaoyan Ming kehilangan kesempatan setelah ia menerobos level ketiga. Ini adalah niat baik di dalam hatinya, dan dia dengan paksa mengeluarkan kekuatan suci ini dari tubuhnya. Ni melakukannya dengan sengaja. Sinar keilahian ini menguji keteguhan hati asli saya, dan juga memungkinkan saya untuk lebih memeriksa hati asli saya. Qi Xiaoyan bergumam pelan, sementara Ye Beijing membelalakan mata indahnya, sungguh luar biasa. Saya hanya mengatakan beberapa patah kata, tetapi itu dapat membantu Anda menerobos pemikiran. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bersama. Biarkan aku menikahimu saja. Ye Beijing menutup mulutnya dengan tangannya dan menatap Xiaoyan dengan heran. Yang terakhir adalah katalog yang berpikir dan mengabaikannya. Meskipun saya telah membuat terobosan, masih banyak kondisi mental yang belum mantap di sini, dan saya perlu memahami keilahian dan kemanusiaan, dan lebih memahami lagi tentang kultivasi. Sebenarnya sangat sulit untuk mempertahankan hati asli seseorang.